Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Perdebatan antara Tang Soso dan juga kepala desa terus berlanjut. Soso bersikukuh jika ia akan berusaha keras untuk bisa menyembuhkan warga yang terkena penyakit. Walaupun kepala desa tidak terlalu yakin karena sebenarnya mereka juga telah berusaha tapi tidak ada hasil yang benar-benar signifikan. Jadi saat itu warga hanya bisa pasrah dan tidak melakukan apapun lagi. Untungnya pada akhirnya kepala desa yang melihat kesungguhan Tang Soso pun terketuk. Apalagi saat Soso berkata jika ia akan melakukan yang terbaik, di mana kata melakukan yang terbaik sendiri sudah jarang ia dengar di Istana Laut Utara. Kepala desa pun memerintahkan seseorang untuk mengetuk setiap pintu dan membawa mereka semua yang terkena penyakit ataupun wabah, di mana kepala desa akan bertanggung jawab atas segalanya karena diobati atau tidak mereka pastinya akan mati. Soso pun mulai bersiap untuk melakukan pertolongan pertama. Ia memerintahkan Baekchun untuk membawa Chungmyun. Tentu saja sebenarnya itu adalah hal yang sulit, apalagi melihat Chungmyun yang sudah mager. Tapi karena hanya Chungmyun yang bisa diandalkan saat itu, mau tidak mau Chungmyun pun mulai mendengarkan perkataan Tang Soso. Ya, walaupun itu sangatlah sulit. Oh ya, tugas Chungmyun di sini adalah memanaskan panci untuk membuat obat. Tapi pemanasannya tidak menggunakan api, melainkan menggunakan energi ki panas. Dan tentu saja itu adalah tugas yang sulit. Hanya Chungmyun yang bisa melakukannya. Nah, sebelum Chungmyun setuju terjadi perdebatan antara Soso dengan Chungmyun. Bahkan Soso harus mengancam jika Chungmyun tidak membantu dan para warga mati, maka itu semua adalah salahnya. Hingga pada akhirnya mau tidak mau Chungmyun pun menuruti perkataan Soso. Dan itu membuat murid-murid terkejut. Mereka bahkan berpikir Soso sangat hebat dalam hal membujuk. Haruskah aku melakukannya juga? Oh ya, tentu saja sangat sulit untuk membujuk Chungmyun. Bahkan terkadang pimpinan sekte juga tidak bisa melakukannya. Akan tetapi dengan beberapa trik seperti sanjungan, terkadang Chungmyun bisa luluh juga. Akhirnya persiapan pun selesai. Chungmyun mulai memanaskan panci menggunakan energi ki panasnya. Tang Soso juga langsung memasukkan bahan-bahan obatan yang untungnya telah dipersiapkan oleh penatua Yun Yong. Tapi di tengah-tengah proses, Jogul nampak khawatir. Kenapa? Karena jika itu benar-benar wabah dan menular kepada mereka, maka misi mereka di Istana Laut Utara akan gagal. Tapi Baekchun tidak ingin itu terjadi. Apalagi Tang Soso sudah bekerja keras. Oleh sebab itulah ia juga harus membantu agar apa yang dilakukan oleh Soso tidak sia-sia. Tak terasa 2 hari telah berlalu, tapi mereka bahkan tidak bisa menemukan apapun terkait dengan penyakit yang menimpa para warga desa. Soso nampak sangat lelah. Bahkan Baekchun menyarankannya untuk istirahat. Tapi Soso tak mau karena ia tak kunjung mendapatkan clue terkait dengan penyakit para warga desa. Baekchun pun mulai menasihatinya. Soso, kau adalah satu-satunya dokter di sini. Jika kau lelah dan ikut terbaring, maka seluruh pasien akan mati. Jadi kau perlu istirahat. Ya, Tang Soso pun akhirnya setuju, tapi setelah beberapa usaha lainnya. Hingga beberapa saat kemudian, Baekchun dan juga Biksu Hayon pun muncul. Soso langsung bertanya, bagaimana? Apakah ada hal aneh di luar sana?
Yang dimaksud adalah sesuatu yang mungkin menjadi pemicu munculnya penyakit di desa. Sayangnya, baik itu Chung Myun dan juga Biksu Hayon tidak menemukan sesuatu apapun yang mencurigakan. Itu membuat Soso sangat frustasi. Ia bahkan mulai menyalahkan dirinya karena tidak kompeten. Tapi Chung Myun langsung menasihatinya. Jika kau telah berusaha keras dan tidak memiliki hasil, maka kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi tidak jika sebaliknya. Apakah kau benar-benar telah mencurahkan segalanya? Pikirkanlah lebih detail lagi terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit yang ada di desa ini. Soso pun mengingat kembali segala sesuatu yang mungkin saja berkaitan, tapi ia masih tidak memiliki clue apapun. Ia bahkan sempat berpikir apakah ini benar-benar sesuatu penyakit yang disebabkan oleh kultus iblis. Tapi Chung Myun menjawabnya dengan tegas, tidak mungkin. Mereka tidak sepintar itu. Para anggota kultus iblis hanyalah sekelompok orang gila. Dan anehnya, entah bagaimana murid-murid Gunung Hua mempercayai perkataan Chung Myun karena nampak sangat meyakinkan. Lalu Yisul tiba-tiba berkata, sepertinya ini bukan wabah. Tentu saja itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Yisul kembali menjelaskan, jika ini wabah, bukankah seharusnya akan menyerang mereka yang lebih rentan ataupun lebih lemah? Faktanya, kepala desa dan beberapa orang tua tidak terkena penyakit tersebut. Dari perkataan Yisul, Chung Myun pun langsung mengingat sesuatu. Ia berkata, oh iya, ada sesuatu yang membedakan antara mereka yang terkena penyakit dan tidak. Mata murid Gunung Hua pun langsung tertuju kepada Chung Myun. Ia menjelaskan mereka sangat kaya. Mendengarkan hal tersebut, murid-murid mulai kecewa. Bahkan Hayon berkata, Amitabha, siapa yang harus disalahkan di sini? Memang benar, babi hanya bisa melihat babi lainnya dengan mata babinya. Chung Myun merasa tidak ada yang salah dengan perkataannya. Tapi untungnya Tang Soso langsung mendapatkan clue. Benar juga, para orang tua yang tidak terkena penyakit mereka kaya. Yang artinya mereka mendapatkan gizi dan juga makanan yang layak. Intinya mereka mendapat nutrisi yang baik. Sejak 1 bulan yang lalu, saat rumor tentang kultus iblis menyebar dan mengambil anak-anak mereka, para warga menutup pintu. Orang-orang kaya tentu saja memiliki persediaan sehingga nutrisi mereka terpenuhi. Tapi tidak dengan orang-orang miskin. Mereka tidak keluar rumah selama 1 bulan dan nutrisi mereka tidak terpenuhi. Intinya ini seperti penyakit paru-paru. Nah, di sini para murid Gunung Hua masih belum mengerti perkataan dari Tang Soso. Lalu Jogul yang juga mengetahuinya membantu menjelaskan. Intinya penyakit ini biasanya terjadi bagi mereka yang mengurung diri terlalu lama. Soso juga menambahkan penyakit ini biasanya dinamakan penyakit sekte. Hal tersebut terjadi karena mereka yang melakukan pelatihan tertutup tidak tercukupi nutrisinya. Tapi murid-murid Gunung Hua masih belum memahaminya. Walaupun Tang Soso dan juga Jogul telah menjelaskan. Hingga pada akhirnya Chung Myun pun berkata, jadi jika ini penyakit paru-paru, apakah kau tahu cara mengobatinya? Soso pun menjelaskan, ya, sederhananya penyakit ini memanglah penyakit yang langka, tapi solusinya sangat sederhana. Mereka hanya perlu diberi makanan-makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan juga daging mentah. Mendengar solusi tersebut, wajah Chung Myun pun langsung menjadi suram. Ia berkata, sayur-sayuran di tengah salju ini? Apakah kau serius? Lalu, apakah perlu kita harus kembali ke dataran tengah dan membawa sayur-sayuran? Jika itu yang kita lakukan, bukankah mereka semua akan mati bahkan sebelum kita sampai? Ya, tentu saja apa yang dikatakan Chung Myun tidak salah. Itu bahkan membuat Soso kembali frustasi. Tidak ada yang lebih mengecewakan daripada menemukan masalah tapi tidak ada solusi untuk menyelesaikannya.
Jadi lebih baik dari awal mereka tidak mengetahui masalah penyakit tersebut. Hingga akhirnya Yisul berkata, yang lainnya tentu saja awalnya itu merupakan perkataan yang membingungkan. Lalu Soso kembali berkata, sebelumnya kau mengatakan jika solusinya adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jika keduanya mungkin memang sulit, tapi solusi yang terakhir, Soso berkata daging mentah. Yisul menjawab, ya, bukankah itu ada banyak di sana? Yang dimaksud adalah di bawah danau. Ya, itu adalah ikan segar. Sebelum digoreng atau dibakar, ikan adalah daging mentah yang segar. Jadi secara tidak langsung permasalahan terselesaikan. Mendengar usulan dari Yisul, seluruh mata pun langsung tertuju kepada Chungmyun. Lalu Soso berkata, senior, tangkaplah ikan yang banyak dan pastikan segar, dan jangan biarkan ikan itu membeku. Mendengar kata-kata Soso, Chungmyun pun langsung menatap langit lalu berkata, pimpinan sekte senior, maksudnya adalah pimpinan sekte terdahulu, lihatlah orang-orang idiot ini. Sekarang mereka bahkan berani untuk memerintahkanku. Lalu Soso kembali berkata, cepatlah. Chungmyun kembali bergumam, Gunung Hua pasti telah kembali. Lihatlah, nanti jika aku masuk surga, aku pasti akan mencabut janggutmu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.